Assalamualaikum, selamat datang di kanal YouTube Junior Anime Indonesia. Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua. Nah, sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Yahoo! Nah, halo minasan. Pada video kali ini, aku mau mereview episode ke-7 dari anime Yakusoku no Neverland, season kedua yang baru tayang tadi malam. Ya, karena banyak sekali kesalahan pada videoku sebelumnya, jadi mari kita bahas saja pada video kali ini. Nah, pada episode ke-7 kali ini dibuka dengan percakapan antara Emma, Rei, dan Norman mengenai Mujika dan Sonju. Seperti pada versi manganya, Norman di sini sudah mengetahui hal-hal mengenai Mujika. Namun Norman merasa terkejut dengan keberadaannya yang masih eksis hingga sekarang. Lalu di sini kita juga melihat perbedaan pendapat antara Norman dan Emma, di mana di sini Norman tetap teguh pada pendiriannya dalam membumi hanguskan ras iblis dengan racun yang telah ia siapkan. Nah, pada episode ke-7 ini lokasi D100 ataupun Seven Walls benar-benar dicampakkan begitu saja oleh pihak studio. Aku sendiri bahkan sampai terkejut karena suatu plot yang dibangun di awal-awal season malah diabaikan begitu saja. Nah, pada episode ke-7 kali ini kita dijelaskan bahwa satu-satunya lokasi yang tersedia untuk bisa kabur ke dunia manusia adalah di panti asuhan Gracefield. Namun menurut Norman, para penjaga gerbang akan menjadi hambatan yang menyusahkan. Nah, kalau aku boleh menebak, penjaga tersebut bukanlah iblis ataupun dia, tapi penjaga tersebut adalah Peter Ratri dengan para pasukan khusus bersenjata lengkap. Mengingat jumlah episode yang hanya tersisa 4 episode lagi, kemungkinan besar plot untuk Peter Ratri agar bisa masuk ke dalam cerita adalah di sana. Nah, setelah perjanjian yang Emma dan Norman buat untuk mencari Mujika, kita diperlihatkan mengenai keadaan di dalam ruangan percobaan Norman dan para anggota Lambda terhadap iblis. Di sini kita juga ditunjukkan mengenai masalah besar yang dihadapi oleh Norman dan yang lainnya. Ya, itu adalah waktu. Tepatnya masa hidup dari Norman dan para anggota Lambda sangat terbatas di sini. Lalu kembali ke Emma dan Rei. Setelah menjelaskan kepada semua anak-anak pelarian, akhirnya Don dan Gilda setuju dengan keputusan yang Emma ambil. Aliansi Emma dan rencana Norman, siapakah yang akan menang dalam pertarungan versi anime kali ini? Mari kita saksikan sampai akhir. Nah, di akhir episode kita diperlihatkan kembali dengan flashback masa lalu Norman saat mau dikirim ke Parativari. Jujur saja, aku sedikit merasa bahwa ini adalah sebuah tamparan keras bagi para fans yang suka mengkritik mengenai original adaptasi story anime yang ada pada season kedua kali ini. Ya, pasalnya kejadian Norman saat dikirim ini menjadi titik awal yang menegaskan bahwa anime ini akan berjalan dengan versinya sendiri. By the way, di sini Norman akan bertemu dengan Peter Ratri, ketua dari klan Ratri yang mengontrol mengenai bisnis peternakan. Nah, jika kita mengira-ngira kemungkinan puncak pada season kali ini akan selesai saat mereka kembali untuk menjemput Phil. Dan apakah nanti Mom Isabella akan kembali menolong anak-anak tersebut seperti pada versi manganya? Siapa yang tahu? Nah, untuk episode selanjutnya atau episode ke-8, anime ini akan kembali tayang pada hari Jumat depan dengan proses pencarian Mujika yang akan menjadi fokus utamanya. Nah, sedikit penambahan informasi mengenai anime Yakusoku no Neverland ini. Setelah berhasil berkolaborasi bersama Identity V, selanjutnya Yakusoku no Neverland akan mengeluarkan game terbaru dengan tema yang hampir mirip-mirip seperti pada game Identity. Nah, kembali ke animenya. Jika kalian bertanya-tanya kenapa Norman juga mengalami batuk berdarah di akhir episode, itu karena Norman juga mengalami efek samping dari proses penelitian saat ia masih berada di Lambda dulu. Hal itu juga dirasakan oleh Barbara dan yang lainnya. Nah, efek samping tersebut sering ditandai dengan gejala sakit kepala.
yang berlebihan. Hal itu disebabkan dulu saat masih berada di Lambda, mereka dipaksa untuk menjadi produk dengan kualitas otak terbaik. Nah, hal itulah yang membebani otak dari para anggota Lambda. Nah, jika di versi manganya, Norman dan para anggota Lambda yang lainnya berhasil sembuh oleh teknologi yang ada di bumi, apakah kali ini mereka juga akan berhasil pergi ke sana? Siapa yang tahu? Nah, bagaimana menurut kalian mengenai episode ke-7 kali ini? Dan bagian mana yang kalian sukai? Debat antara Emma dan Norman ataukah momen haru yang Gilda dan Emma tunjukkan pada episode ke-7 kali ini? Ataukah kalian punya versi kalian sendiri? Boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sendiri sih sukanya di bagian saat soundtrack Isabella Lunapi diputar kembali. Hehehe. Nah, segitu saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Like video ini jika kalian suka dan berikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya. Terima kasih.